Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran Matematika SMP kelas 9. Kali ini dengan materi transformasi. Pada bagian kelima, kita akan membahas tentang rotasi bagian pertama. Rotasi disebut juga perputaran. Perhatikan contoh berikut. Titik A akan dirotasikan dengan pusat titik O berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 40 derajat. Jadi sudut putarnya 40 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam, menghasilkan bayangan A aksen. Kemudian dengan pusat titik O, titik A kita rotasikan berlawanan dengan arah putaran jarum jam dengan menghasilkan bayangan A double aksen dengan sudut putar 60 derajat. Maka rotasi dapat kita tulis sebagai berikut. Titik A oleh rotasi yang berpusat di titik O sejauh 40 derajat berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Bayangan adalah A aksen, di mana sudut AOA aksen sama dengan 40 derajat dan berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Kemudian titik A oleh rotasi yang berpusat di titik O dengan sudut putar 60 derajat menghasilkan bayangan A double aksen. Sudut AOA double aksen besarnya 60 derajat. Ini juga berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Berikutnya titik A kita rotasikan searah dengan arah putaran jarum jam sejauh min 70 derajat menghasilkan bayangan A triple aksen. Jadi di sini besar putarannya min 70 derajat. Tanda negatif menyatakan arah putaran, yaitu searah dengan arah putaran jarum jam. Maka rotasi yang ketiga ini dapat kita tuliskan. Titik A oleh rotasi yang berpusat di titik O sejauh min 70 derajat, bayangannya adalah A triple aksen. Besar sudut AOA triple aksen sama dengan 70 derajat. Sudut putarnya negatif karena arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Maka pada rotasi bidang datar ditentukan oleh yang pertama pusat rotasi, kedua besar sudut atau jarak rotasi, ketiga arah rotasi, searah atau berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Jika berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah dengan arah putaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Selanjutnya kita akan merotasi sebuah bangun datar di mana segitiga ABC ini akan kita rotasi dengan pusat rotasi titik P sejauh min beta. Karena arah putarannya negatif, berarti searah dengan arah putaran jarum jam, maka titik B menghasilkan bayangan B aksen. Kemudian titik C juga kita putar searah dengan arah putaran jarum jam sejauh min beta, bayangannya adalah C aksen. Demikian juga titik A
kita rotasikan dengan pusat titik P searah dengan arah putaran jarum jam dengan sudut putar min beta. Menghasilkan bayangannya adalah A aksen. Sehingga segitiga ABC oleh rotasi yang berpusat di titik P dengan arah rotasi minus beta menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Rotasi ini juga bisa kita nyatakan, yaitu segitiga ABC oleh rotasi yang berpusat di titik P sejauh min beta memperoleh bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka pada rotasi dengan pusat titik P sejauh min beta terhadap segitiga ABC di samping, kita peroleh yang pertama, panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Panjang AC sama dengan panjang A aksen C aksen. Panjang BC sama dengan panjang B aksen C aksen. Yang kedua, bahwa pada rotasi menghasilkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Artinya, rotasi terhadap sebuah bangun tidak mengubah bentuk maupun ukurannya. Pada rotasi dengan sembarang sudut putar memiliki sifat yang pertama, sebuah garis sama panjang dengan bayangannya. Yang kedua, sebuah bangun kongruen dengan bayangannya. Selanjutnya akan kita bahas rotasi pada bidang kartesius. Pada bidang koordinat kartesius, titik A dengan koordinat A, B akan kita rotasikan dengan pusat titik O sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, maka menghasilkan bayangan titik A aksen dengan koordinat min B, A. Atau bisa kita tulis dalam bentuk kalimat matematika, titik A dengan koordinat A, B oleh rotasi yang berpusat di titik O sejauh 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat min B, A. Berikutnya, titik A dengan koordinat A, B ini akan kita rotasikan searah dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat. Maka karena arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam, sudutnya kita tulis dengan tanda negatif. Menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat B, min A. Rotasi ini juga bisa kita nyatakan dalam kalimat matematika. Titik A dengan koordinat A, B oleh rotasi yang berpusat di titik O sejauh minus 90 derajat menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat B, min A. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Tentukan bayangan titik R dengan koordinat min 6,9 oleh rotasi A yang berpusat di titik O sejauh 90 derajat, B yang berpusat di titik O sejauh minus 90 derajat. Mari kita coba selesaikan bersama.
Yang A, titik R dengan koordinat min 6,9 oleh rotasi yang berpusat di titik O dengan sudut putar 90 derajat menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat min 9, min 6. Kemudian yang B, titik R dengan koordinat min 6,9 oleh rotasi yang berpusat di titik O dengan sudut putar minus 90 derajat, maka menghasilkan bayangan R double aksen dengan koordinat 9, minus min 6. Sehingga kita dapatkan koordinat R double aksen adalah 9,6. Demikianlah pembahasan materi rotasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.